Oke, baik. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membuat codingnya. Kita membuat coding bagaimana ketika petugas saat mau melakukan ini masuk ke halaman webnya. Itu ketika petugasnya mau klik menu-menunya, itu mereka harus diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Nah, sebelumnya video sebelumnya itu kita sudah membuat database-nya dan juga membuat halaman loginnya. Pada video kali ini kita akan membuat bagaimana nanti petugas sebelum masuk ke halaman webnya itu mereka akan melakukan login terlebih dahulu. Seperti ketika petugas mau mengklik menu petugas atau lain sebagainya, itu mereka akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Oke, seperti biasa, pertama kita buka exam dulu. Kita buka exam, sudah kita minimalis. Lalu kita buka. Nah, ini web yang kita sudah buat pada video sebelumnya. Nah, ini seperti ini. Kita klik petugas, dia langsung muncul data petugas, pelanggan, data pelanggan muncul, jenis cucian, transaksi. Nah, di sini kita mau buat bagaimana ketika kita kita klik petugas itu diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Jadi kita kunci terlebih dahulu supaya datanya tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Jadi dia harus melakukan login terlebih dahulu. Jadi ketika petugas mau klik pelanggan, itu dia harus diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Ya, kita buka video call. Lalu kita buka file. Kita cari kemarin kita sudah download, cari script. Nah, kita gunakan cek apakah sudah login. Cek apakah sudah login itu di nomor 7, script nomor 7. Kita klik. Lalu kita ambil kita copy dari ini. Cara satu, jika halaman login terpisah dengan halaman indeks. Karena kita sudah membuat halaman loginnya terpisah dengan halaman indeks, makanya kita menggunakan cara satu. Sampai di sini, lalu kita copy. Yang pertama, kita dari bawah kita ke transaksi terlebih dahulu. Kita enter, lalu kita paste di nomor 1. Di sini kita buat karena loginnya ada di dalam file petugas, maka kita langsung buat saja login tanpa harus pagar, titik-titik pagar. Jadi kita langsung login PHP. Karena lokasi filenya ada di dalam file petugas, jadi kita langsung buat begini saja. Oke, kita sudah pasti kita save. Lalu kita coba di transaksi login. Kita coba di transaksi. Nah, seperti ini. Nanti pesannya login PHP, pesan belum login. Karena tadi kita belum melakukan login, makanya diarahkan kita ke halaman login. Jadi misalnya kemarin emailnya Ricky Damasus, passwordnya 123, kita login. Nah, seperti ini. Jadi di transaksi kita sudah melakukan login tadi, jadi kita klik dia, terus klik lagi login.
Ya, kita buat semua dulu. Kita copy yang ini tadi, kita copy lalu kita paste di petugas. Paste, kita save. Save-nya biar cepat, kita Ctrl S saja. Kita paste, kita save. Ini juga sama, paste, save. Detail transaksinya kita paste, save. Jika sudah, kita ke halaman localhost-nya, kita refresh dulu. Nah, kita hapus ini, kita login. Kita ke petugas. Nah, seperti ini. Petugasnya sudah, dia harus melakukan ini input tadi, harus login terlebih dahulu. Ricky Damasus 123. Seperti itu. Jadi dia harus melakukan login terlebih dahulu. Login misalnya di sini Ricky Damasus Ricky 123. Sudah, jika sudah, kita lanjut membuat bagaimana ketika petugas itu ketika dia masukkan atau masukkan inputan itu salah, misalnya email atau paspor salah, dia langsung memberikan notifikasi atau pesan di sini bahwa email atau paspornya salah. Kita ambil script di sini saja, kita ini cek pesan notifikasi. Kita klik lalu kita copy yang ini, kita copy. Kita copy lalu kita letakkan di mana petugas. Login. Oke, kita letakkan di halaman login. Di loginnya kita paste di sini. Oke. Jika sudah, kita klik save dulu terlebih dahulu, kita save. Setelah save, kita ke localhost-nya, kita refresh dulu. Lalu kita masukkan, misalnya di sini saya masukkan Nandi, kita login. Nah, pesannya sudah muncul seperti ini. Jadi nanti ketika petugas atau usernya itu salah melakukan memasukkan inputan email dan password, maka langsung ada notifikasinya di sini bahwa email atau password yang di input tadi itu salah. Jadi kita masukkan misalnya Ricky Damasus Ricky 123, kita login. Nah, ini tadi benar. Jadi kira-kira seperti itu cara membuat bagaimana sebelum usernya ke halaman dashboardnya itu mereka harus melakukan login terlebih dahulu, dan juga bagaimana ketika petugas memasukkan email atau password salah itu maka langsung muncul di atas ini notifikasi bahwa email dan password yang mereka
petugas masukkan itu salah. Oke, jadi itu saja video pada kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.